Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara Polda Jawa Timur resmi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus pembakaran gedung negara Gerahadi. 8 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur dan 1 lainnya merupakan dewasa. Polisi menyebut 9 orang tersangka terlibat dalam aksi pelemparan bom Molotov yang membakar simbol pemerintahan di jantung kota Surabaya. Selain 9 tersangka, polisi juga menetapkan 74 tersangka lain yang menjadi pelaku pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Setelah viral, jam tangan bernilai belasan miliar rupiah yang menjadi salah satu barang jarahan dari rumah milik anggota DPR nonaktif Sahroni akhirnya dikembalikan. Keluarga dari anak remaja memilih mengembalikan jam bernilai 11 miliar tersebut melalui pihak RT dan RW setempat. Sang ibu menyebut anaknya menemukan jam tangan milik Sahroni tercecer di jalan saat aksi penjarahan di rumah Sahroni. Dia ngambil beberapa barang dan barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Di RT saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan. Sementara itu, anggota DPR nonaktif yang juga selebritas Surya Utama atau Uya Kuya mengaku telah mendapatkan beberapa kucing yang sempat hilang dalam aksi penjarahan yang dilakukan massa di rumahnya. Uya Kuya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak RT dan RW di rumahnya untuk membantu jika ada yang menghimbau kepada warga yang menemukan kucing miliknya yang masih belum dikembalikan. Tak hanya kucing, polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah barang yang dijarah dari rumah Uya Kuya. Polisi juga sudah menangkap sejumlah pelaku penjarahan rumah Uya Kuya. Ini udah ada cari tahu belum sih Mas? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat-dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya. Segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua mertua saya juga di rumah itu juga. Dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, beberapa pemuda sempat mengembalikan barang ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mengaku menemukan barang tersebut di jalan. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan bukti keduanya terlibat dalam aksi penjarahan rumah Ibu Sri Mulyani. Laki yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Sambil kita mengecek-ngecek video yang viral sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Artinya kedua orang ini tertangkap layar ikut terlibat dalam proses penjarahan malam itu Bang ya? Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video yang beredar. Sementara itu di Kediri, polisi terus menghimbau agar warga mengembalikan sejumlah barang jarahan yang diambil dari Pemkab Kediri, gedung DPRD, hingga Museum Bagawanta Bahari. Sejumlah barang jarahan sudah dikembalikan warga, namun sejumlah artefak bersejarah dari Museum Bagawanta Bahari masih belum ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi masih mengusut sejumlah pelaku penjarahan yang dilakukan baik di rumah anggota DPR nonaktif, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga di sejumlah daerah. Sejumlah barang ada yang sudah dikembalikan atas inisiatif pribadi, namun ada juga yang belum dikembalikan. Lantas bagaimana proses hukum terhadap para pelaku? Kita terhubung dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Jamin, kan banyak sekali perannya, ada yang memang menjarah, ada yang mengambil, ada yang perusakan, ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang nemu saja dan kemudian ada yang juga sudah dibalikin. Nah, kalau konteksnya seperti ini, ada yang misalnya memang hanya ikut-ikutan saja pun membalikan, gimana caranya agar polisi tidak malah salah tangkap atau salah dalam proses hukumnya? Ya, saya kira
kualifikasi pertama yang harus dicari adalah orang yang menghasut untuk melakukan penjarahan dan pencurian ya kategorinya terhadap barang-barang milik orang lain dalam masa situasi yang sangat mencekam tersebut ya begitu. Nah, nanti pelakunya ini masuk dalam pasal 106 penghasutan untuk membuat keributan dan keonaran. Lalu dia juga nanti bisa disertakan dengan pelaku pencurian masuk di pasal pencurian ya di 362. Nah, pencurian ini berarti orang siapa? Karena ini deliknya delik formil, maka di mana barang sudah diambil, setelah selesai diambil, maka itu sudah full toid ya, bahasa hukumnya sudah sempurna tindak pidananya. Tidak terkecuali apakah barang itu dikembalikan atau tidak, maka pelaku bisa dijerat dengan pasal pidana. Nah, kalau dia tidak mempunyai niat, kalau dia niat adalah untuk mengembalikan dan dia tidak punya niat untuk menguasai barang tersebut, maka tidak bisa dipidana. Tadi salah satu contohnya, dia menemukan barang tersebut di jalan atau menemukan di tempat lain dan dia mengembalikan, tidak mempunyai niat untuk menguasai barang tersebut, maka dia tidak bisa dipidana tapi kalau dari awal dia mengambil karena ketakutan dipidana lalu dikembalikan, itu tidak menjadi suatu alasan untuk tidak dapat dipidana begitu. Tetapi perlu diingat ya, bahwasannya sekarang ada yang namanya RG, Restoratif Justice. Jadi kalau orang yang sudah mengembalikan dan ada orang yang pemiliknya mengampuni dan memberikan perdamaian dengan orang tersebut, maka orang tersebut bisa mengajukan restoratif justice sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi kasusnya. Saya kira untuk orang-orang yang tidak punya niat jahat, yang hanya mempunyai ikut-ikutan dan mengembalikan, seharusnya dilakukan dengan restoratif justice dan tidak perlu dilakukan penahanan. Jangan sampai hanya untuk membuat formil, membuat supaya memuaskan masyarakat atau pemilik harus ada yang ditahan. Padahal belum tentu orang tersebut mempunyai niat jahat untuk menguasai. Nah, Prof Jamin, gimana caranya polisi bisa membuktikan mana yang memang punya niat, mana yang punya tidak, agar tidak hanya ya sebatas formil aja. Gimana cara bisa membuktikannya? Ya, saya kira para penyidik dalam hal ini harus memiliki bukti yang sah. Tadi sudah dikatakan ada orang hanya mencuri atau mengambil mainan anak-anak begitu ya. Nah, lalu dia mengembalikan. Tapi karena pada saat itu tertangkap layar dia mengambil dan dikembalikan, maka dia juga dipidana. Ini suatu hal yang menurut saya tidak perlu dipidana. Hanya objeknya ya, saya bukan material ya, artinya hanya mainan anak-anak, pidananya ada. Dia dapat dilakukan penuntutan atau untuk dihukum. Tetapi karena hanya cuma mainan anak-anak, saya kira ada restoratif justice. Ibu Sri Mulyani yang terhormat sebagai menteri harus memberikan perdamaian dengan orang tersebut supaya orang tersebut tidak ditahan sehingga tidak dilanjutkan lagi. Nah, syarat bisa dilakukan restoratif justice itu apa aja, Prof? Ya, syarat restoratif justice bahwasanya ada kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk menyelesaikan melalui RG. Dan tindak pidana ini bukan tindak pidana pengulangan atau tindak pidana yang terkait dengan nyawa dan tubuh manusia, tapi ini terkait dengan barang. Jadi sehingga menurut saya ada inisiatif apakah dari Kuya-Kuya, apakah dari Menteri Sri Mulyani, apakah dari Syaroni, ini untuk memberikan yang mana menurut mereka dapat diberikan restoratif justice, yang mana tidak. Jadi bisa dikualifikasi seperti itu. Jangan sampai semuanya yang hanya ikut-ikutan, lalu mengambil sendok, mengambil piring, mengambil sesuatu yang tidak punya nilai, lalu dia yang menjadi sarana untuk dijadikan tindak pidana. Saya kira jangan sampai seperti itu mencederai ya masyarakat yang tidak tahu menahu. Justru para penghasut inilah yang harus ya, penghasut-penghasut yang melakukan tindak pidana inilah yang harus dicari dan dihukum begitu. Oke, tapi kalau melihat titik penjarahan kan tidak hanya satu. Apakah sebenarnya ini adalah hal yang bisa dilakukan cepat oleh polisi untuk mencari siapa provokator awalnya, siapa dalang awalnya? Saya kira intelijen kita tidak cukup sulit ya untuk bisa menemukan itu. Apalagi sarana dan prasarana CCTV, sarana dan sarana komunikasi yang dimiliki Baris Krim Polri maupun dengan bantuan TNI
untuk mengungkap siapa penghasut dan pelakunya penghasutan itu. Jadi sudah sangat gampang sekali untuk bisa melakukan penangkapan ya, karena ini adalah aktor intelektual, sedangkan masyarakat ini kan terpengaruh, apalagi mereka secara pendidikan dan kualitas kemampuan mereka untuk menguasai, untuk tidak melakukan itu kan kecil sekali begitu. Jadi menurut saya harus hadir para korban ini untuk mengkualifikasikan yang mana bisa dinyatakan sebagai orang yang cuma ikut serta tapi tidak punya niat, ada yang memang benar-benar niat. Itu bisa dilihat dari kualifikasi pertama itu. Yang kedua terkait dengan berapa besar yang dicuri itu. Kalau hanya nilainya tidak signifikan, saya kira tidak perlu ditahan dan ditindaklanjuti ke pengadilan begitu, Mbak. Tapi Prof, kalau misalnya berkaca dari misalnya kasus penjarahan yang sudah pernah terjadi, ini bisa dibaca sebagai sesuatu yang sistematis atau spontanitas saja ketika ada kemarahan dari warga? Saya kira tidak bisa dikatakan spontanitas kalau titik-titik itu dilakukan secara sistematis. Saya beberapa kali mendengar dalam rencana itu sudah dilakukan dalam 2 gelombang. Ya, gelombang pertama sebagai pengintip, gelombang 2 sebagai orang yang melakukan pengerusakan atau juga melakukan pengambil-alihan, dan itu disebarluaskan melalui sarana dan sarana media sosial seperti TikTok ya. Jadi saya kira ini berupa secara sistematis sudah ada, tinggal bagaimana saja nanti aparat penegak hukum ini dapat membuktikan. Jadi jangan sampai orang-orang yang kecil ini menjadi pelaku lalu dijadikan penahanan, sementara aktor intelektual dan yang punya konsep besar terkait dengan kerusuhan ini tidak dijadikan tersangka begitu. Oke, Prof Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof.